Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, keluargaku, khususnya keluarga Ephata Family Church. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan saya ambil dari Kidung Agung pasal 6 ayat 2 dan 3. Demikian firman Allah. Kekasihku telah turun ke kebunnya ke bedeng rempah-rempah untuk menggembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Bapak Ibu keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya coba memberikan renungan yang berjudul Buang Kemalasan. Saudara, ayat yang tadi saya baca, ini adalah sebuah pujian dari mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Sulamit merasa bangga punya kekasih yang sangat rajin, yang sangat gesit, tidak malas. Dari mana? Dari pujian Sulamit dikatakan, kekasihku telah turun ke kebunnya, lalu dia menggembalakan domba dalam kebun, memetik bunga bakung, dan seterusnya. Betapa Sulamit bangga punya kekasih yang tidak malas, saudara. Bapak Ibu, pagi ini saya mau katakan bahwa salah satu hal yang penting yang tidak boleh diabaikan dalam membangun keluarga yang bahagia adalah hidup yang rajin, bukan malas. Suami jadi suami yang rajin, istri jadi istri yang rajin, anak-anak menjadi anak-anak yang rajin. Kenapa saudara? Kalau kita mau jujur, ada banyak keluarga bahkan yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, lama mengiring Tuhan, tapi hari-hari ini bermasalah hidupnya karena dipicu dengan berbagai kemalasan. Suami yang malas, tidak mau bekerja, ada saja dalihnya. Istri yang malas, yang bisanya hanya make up, pedicure, manicure tanpa mengurus rumah tangganya. Anak-anak yang malas, yang hanya bisa main handphone saja. Bapak Ibu, ini bahaya. Ini perlu dikoreksi. Bagaimana menciptakan sebuah keluarga yang bahagia? Anggota keluarga harus membuang kemalasan. Demikian juga dalam hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Penyebab kenapa kita sulit menerima berkat Allah, penyebab kenapa kita sepertinya sulit menerima mujizat dari Allah, karena kita hidup di dalam kemalasan. Malas melayani Tuhan, malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas beribadah. Dan itu adalah sesuatu yang bahaya. Kenapa? Karena kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Kita perlu rajin membangun hubungan dengan Allah. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kemalasan harus dibuang dalam hidup kita? Yang pertama, saudara, ingat, kemalasan itu berakibat kemiskinan dan penderitaan. Amsal jelas bahwa kemalasan ujung-ujungnya adalah miskin dan menderita. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan orang-orang yang malas, maka dia tidak akan pernah menikmati bekal makanan dalam rumah tangganya. Dia tidak akan bisa menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Kenapa? Karena orang yang malas tidak akan bisa menyelesaikan setiap permasalahannya. Orang yang malas tidak akan bisa bangkit dari persoalannya. Orang yang malas, dia tidak akan menikmati pertolongan dan tuntunan Tuhan. Karena itu, hati-hati. Kemalasan harus kita buang, karena kemalasan berakibat kemiskinan dan penderitaan. Lalu yang kedua, kenapa kemalasan perlu kita buang? Karena orang yang malas tidak akan mengalami kemajuan dan perubahan. Bapak Ibu keluargaku, ada orang-orang malas adalah orang-orang yang gak mau berubah, saudara. Camkan itu. Orang yang malas adalah orang-orang yang tidak mau berubah. Orang yang malas juga tidak akan siap untuk maju. Bapak Ibu keluargaku, orang-orang yang mau berubah hidupnya ke arah yang lebih baik, orang-orang yang mau maju usahanya, maju ekonominya, maka dia harus bangkit dari kemalasan. Dia harus rajin, dia harus buktikan perubahan dalam hidupnya. Dia rajin bekerja, rajin melakukan baik, rajin melakukan perintah Allah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, kenapa kemalasan harus dibuang? Yang ketiga, karena kemalasan akan berakibat ketidakteraturan atau
kerapihan. Orang yang malas tidak ada keteraturan, tidak ada kerapihan. Bapak Ibu keluargaku, saya baca dalam rumah tangga, kalau anggota keluarganya malas, maka tidak akan ada keteraturan dalam berbagai hal. Keteraturan dalam mendidik, dalam penggunaan uang, dalam keseharian merapikan rumah, dan seterusnya. Dalam hubungannya dengan Tuhan juga sama. Orang yang malas tidak akan teratur membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, tidak akan teratur melayani Tuhan. Bapak Ibu, ini pelajaran yang pedas buat kita ya. Sebagai seorang suami, istri, dan anak-anak, saya mau katakan saudara, buang kemalasan. Pagi ini, jalani hari ini dengan semangat yang baru, dengan sikap yang rajin. Kerjakan bagianmu yang benar, kerjakan hal-hal yang kau harus kerjakan, dan biarkan Tuhan kerjakan bagian-bagian Tuhan untuk memberkati kita. Selamat pagi keluargaku, shalom.